Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce to myself. My name is Mutia Safira Lisandi. My NPM is 2341102A and I'm from class management 23C. In this video, I will explain a little about financial aspect. The first is understanding the financial aspect. The financial aspect is an important part of a business feasibility study that aims to analyze the financial condition needed to run a business. This analysis includes calculating initial capital, projecting income and cost, cash flow, and calculating profit and risks. By understanding the financial aspect, business actors can find on whether the business is financially feasible and how much potential profit will be obtained. Aspek keuangan merupakan bagian paling krusial dalam studi kelayakan bisnis karena menyangkut kemampuan suatu usaha untuk bertahan dan berkembang dari sisi finansial. Analisis ini membantu menjawab pertanyaan dasar seperti apakah bisnis akan menguntungkan, berapa modal yang dibutuhkan, dan kapan modal bisa kembali. Di dalamnya, aspek keuangan mencakup berbagai elemen penting seperti estimasi kebutuhan modal, perhitungan pendapatan dan pengeluaran, arus kas masuk dan keluar, serta proyeksi keuntungan dalam periode tertentu. Semua hal ini dirancang untuk mengetahui apakah bisnis tersebut secara keuangan bisa dijalankan dengan layak dan memberikan keuntungan. Selain itu, aspek keuangan juga menjadi landasan utama dalam membuat keputusan bisnis seperti menentukan harga jual, strategi, pengembangan usaha, hingga pengambilan pinjaman. Investor, bank, dan pihak lain yang terlibat dalam pendanaan pun biasanya sangat mempertimbangkan laporan keuangan sebelum memberikan dukungan. Dengan kata lain, tanpa perencanaan keuangan yang matang, sebuah bisnis berisiko tinggi mengalami kerugian atau bahkan gagal berkembang meskipun ide bisnisnya menarik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap aspek keuangan sangat penting dalam proses studi kelayakan bisnis. Next is the purpose of the financial aspect in a business feasibility study. And 1. Knowing the business capital needs in detail. 2. Predicting possible profit and loss. 3. Measuring the business ability to manage cash flow. 4. Assessing the rate of return on investment (ROI). 5. Is becoming the basis for decision making for investor or funders. Yang pertama yaitu mengetahui kebutuhan modal usaha secara rinci. Analisis ini membantu dalam menghitung dengan tepat berapa besar dana yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan usaha. Ini mencangkup biaya tetap seperti pembelian peralatan, sewa tempat, serta biaya variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja. Yang kedua yaitu memprediksi laba rugi yang mungkin terjadi. Dengan menyusun proyeksi pendapatan dan biaya secara realistis, pelaku usaha dapat memperkirakan potensi keuntungan atau kerugian yang mungkin terjadi dalam periode tertentu. Hal ini penting untuk menilai apakah usaha memiliki prospek yang menguntungkan. Yang ketiga yaitu mengukur kemampuan usaha dalam mengelola arus kas. Perencanaan arus kas memungkinkan perusahaan untuk mengatur kapan dan berapa jumlah masuk dan keluar. Ini sangat penting untuk menjaga likuiditas dan keberlangsungan bisnis agar tidak mengalami kekurangan dana di tengah operasional. Yang keempat yaitu menilai tingkat pengembalian investor (ROI). Analisis ini juga bertujuan untuk mengukur efisiensi dari investasi yang dilakukan. Dengan mengetahui ROI, pemilik usaha bisa menilai apakah dana yang ditanamkan memberi hasil yang sesuai atau perlu dilakukan evaluasi strategi. Yang kelima yaitu menjadi dasar pengambilan keputusan bagi investor atau pemberi dana. Hasil dari analisis keuangan digunakan untuk meyakinkan pihak eksternal seperti investor, bank, atau mitra usaha dengan data keuangan yang kuat dan logis. Peluang mendapatkan dukungan dana akan lebih besar karena risiko dapat dihitungkan dan diminimalkan.
Next are the main components in the financial aspect. One is initial capital estimate. Costs needed to start a business such as purchasing equipment, renting a place, and initial stock. 2. Profit and loss projection. Estimation of income and expenses in a certain period to determine potential profits. 3. Cash flow projection. Inflow and outflow of money that show the liquidity of the business. 4. Break-even point. The break-even point where total income equals total cost, meaning the business start to make a profit. 5 is payback period and ROE analysis. Assess how quickly capital is returned and how much profit is covered to investment. Yang pertama yaitu estimasi modal awal. Ini merupakan perhitungan mengenai total dana yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Biaya ini bisa mencakup pembelian peralatan, sewa tempat usaha, pengadaan stok awal, pendaftaran legalitas usaha, serta biaya lain seperti promosi awal. Menyusun estimasi yang akurat sangat penting agar usaha tidak kekurangan dana saat mulai beroperasi. Yang kedua yaitu proyeksi laba rugi, income statement projection. Merupakan estimasi pendapatan dan beban yang akan terjadi dalam periode tertentu. Di dalamnya terdapat perhitungan tentang berapa besar omset atau penjualan, biaya operasional hingga laba bersih. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah usaha akan menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu proyeksi arus kas, cash flow projection. Menggambarkan aliran uang masuk dan keluar dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi ini penting untuk memastikan bahwa bisnis memiliki cukup uang tunai untuk menjalankan operasional harian, membayar gaji, membeli bahan baku, dan menutupi biaya tak terduga. Walaupun bisnis menguntungkan di atas kertas, tanpa arus kas yang sehat, usaha bisa berhenti di tengah jalan. Yang keempat, break-even point. BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, artinya bisnis tidak untung maupun rugi. Mengetahui BEP sangat penting karena menunjukkan minimal penjualan yang harus dicapai agar usaha tidak mengalami kerugian. Dari sinilah pelaku usaha bisa menentukan target penjualan yang realistis. Dan yang kelima, analisis payback period dan ROI, return on investment. Payback period adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang telah diinvestasikan. ROI adalah perhitungan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan jumlah modal yang ditanamkan. Kedua, analisis ini membantu pengusaha dan investor memahami potensi keuntungan serta waktu yang dibutuhkan untuk balik modal. Next is the importance of the financial aspect. One is provides a quantitative picture of business feasibility. 2. Becomes a measuring tool for business success and performance. 3. Help avoid the risks of unexpected loss. 4. Facilitates business financial planning and control. 5. Increase the trust of third parties such as investor or banks. Yang pertama yaitu memberikan gambaran kelayakan usaha secara kuantitatif. Analisis keuangan membantu pemilik usaha untuk mengetahui seberapa besar potensi keuangan dan seberapa cepat bisnis dapat berkembang. Semua perhitungan disajikan secara numerik dan objektif, sehingga hasilnya lebih dapat dipercaya dibandingkan hanya berdasarkan insting atau perkiraan. Yang kedua, menjadi alat ukur keberhasilan dan kinerja usaha. Aspek keuangan menjadi indikator utama untuk mengukur apakah bisnis berjalan sesuai rencana. Dari laporan keuangan seperti laba rugi dan arus kas, pemilik usaha dapat mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan sudah efektif atau perlu dilakukan penyesuaian. Yang ketiga, membantu menghindari risiko kerugian yang tidak terduga. Perencanaan keuangan yang matang memungkinkan pelaku usaha untuk mengantisipasi kemungkinan buruk, seperti penurunan penjualan atau kenaikan biaya produksi. Dengan demikian, bisnis bisa menyiapkan cadangan dana atau strategi darurat sebelum krisis terjadi.
Yang keempat, yaitu memudahkan dalam perencanaan dan pengendalian keuangan bisnis. Dengan adanya proyeksi keuangan yang jelas, pemilik usaha dapat membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang yang realistis. Selain itu, kontrol terhadap pengeluaran dan pendapatan pun bisa dilakukan lebih disiplin agar tidak melenceng dari rencana awal. Yang kelima, yaitu meningkatkan kepercayaan pihak ketiga seperti investor atau bank. Ketika pelaku usaha memiliki laporan keuangan yang solid dan terstruktur, ini akan memberikan kesan profesional dan kredibel. Investor maupun lembaga keuangan seperti bank biasanya akan mempertimbangkan aspek ini sebelum memberikan modal atau pinjaman. Last one is the conclusion. The financial aspect of a business feasibility study help business people understand the potential profit and risks realistically. With proper analysis, business decision making become more logical, focused, and accountable. Business success is not just about ideas, but also how strong its financial foundation is designed from the start. Aspek keuangan dalam studi keuangan bisnis merupakan salah satu elemen terpenting yang menentukan apakah suatu usaha dapat dijalankan secara berkelanjutan dan menguntungkan tanpa perencanaan keuangan yang matang. Bisnis menghadapi banyak risiko, mulai dari kekurangan modal, kesalahan dan perhitungan laba, hingga kegagalan dalam mengelola arus kas. Melalui analisis keuangan, pelaku usaha bisa memperoleh gambaran yang realistis tentang kondisi finansial bisnis, termasuk seberapa besar investasi yang dibutuhkan, berapa lama waktu pengembalian modal, dan seberapa besar potensi keuntungannya. Semua informasi ini menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang tepat dan strategis, baik bagi pemilik usaha maupun investor. Lebih dari itu, aspek keuangan juga membantu mengidentifikasi dan meminimalkan risiko sejak awal, sehingga bisnis dapat berjalan lebih efisien dan terarah. Sehingga dengan data keuangan yang kuat dan struktur, bisnis akan lebih siap menghadapi tantangan serta lebih dipercaya oleh pihak eksternal yang ingin berkolaborasi atau berinvestasi. Okay, this is now of my understanding about financial aspect and itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.